Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tips atau informasi, yaitu bagaimana cara meningkatkan omset warung sembako pemula. Sebenarnya untuk meningkatkan omset penjualan toko sembako ada banyak sekali caranya yang bisa kita lakukan teman-teman. Tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk meningkatkan omset penjualan. Seperti yang dilakukan oleh toko-toko reseller, toko-toko swalayan, toko-toko minimarket modern seperti di luaran sana. Yang pasti berinteraksilah pada customer-customer atau pelanggan jauhlah penting dibanding berfokus pada kompetitornya. Karena waktu dan biaya akan banyak terkuras dengan sibuk mengelola kompetitor, dan akhirnya pelanggan terabaikan. Berikut adalah beberapa cara atau tips ya bisa dilakukan untuk meningkatkan omset warung sembako kita. Yang pertama adalah melakukan analisa pangsa pasar teman-teman. Melakukan analisa pangsa pasar, maka kita akan mengetahui apa saja yang sebenarnya produk-produk yang diperlukan oleh masyarakat sekitar ya teman-teman, dan produk yang paling banyak dicari. Dengan begitu, warung sembako kita dipastikan bisa memancing banyak pelanggan untuk membeli di warung sembako kita teman-teman. Dan yang kedua, menentukan kebutuhan pelanggan teman-teman. Itu sangat penting ya. Seperti cara jualan kita ya teman-teman, kita perlu mengetahui apa saja kebutuhan pelanggan berdasarkan tempat tinggal atau daerah kita di sekitaran warung sembako kita. Misalnya, kita membuka warung sembako di kawasan perumahan, maka barang-barang dasar kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, sabun, dan lainnya menjadi barang yang sangat diperlukan dan sangat diminati di sana teman-teman. Atau bahkan jika kita membuka warung sembako di sekitar anak kos, maka makanan ringan, cemilan, mie instan mungkin akan dibutuhkan di sana. Oke teman-teman, yang ketiga, membuat keunikan sendiri teman-teman, yaitu sebuah warung sembako yang terlihat unik dan menarik sehingga diminati oleh pembeli daripada warung sembako yang biasa saja. Anda memerlukan sebuah keunikan yang bisa menjadi daya tarik, dan pelanggan lebih mudah mengingat warung sembako kita teman-teman. Dari keunikan tersebut misalnya saja, desain unik yang bisa dibuat, mengecat dinding untuk lebih menarik atau memperluas warung sembako sehingga pelanggan lebih nyaman, dan juga beberapa hal unik yang bisa teman-teman coba. Dan yang keempat teman-teman, fokus. Nah, ini ya teman-teman, fokus di sini adalah dengan memaksimalkan produk-produk apa saja yang kita jual teman-teman. Seperti hasil dari poin yang sebelumnya. Apa saja yang bisa dibeli dan barang apa saja yang bisa dicari teman-teman. Maka cobalah fokus pada produk-produk tersebut. Karena akan ada beberapa barang yang selalu dicari. Dan permintaannya terbilang tinggi setiap harinya teman-teman. Dengan lebih memfokuskan ke barang-barang ini, maka akan selalu terjadi pertukaran di warung sembako kita teman-teman. Oke teman-teman, dan yang kelima, pelayanan terbaik ya. Cobalah melayani pembeli dengan sebaik-baiknya teman-teman. Setidaknya, jangan pasang muka masam saat ada yang ingin berbelanja dan menanyakan harga kepada kita teman-teman. Cobalah untuk selalu bersikap ramah dan selalu memberikan yang terbaik. Dan yang keenam, serba ada ya teman-teman. Jangan menyetok barang yang jarang dicari oleh masyarakat terlalu banyak. Tetapi, tetap sediakan dalam jumlah terbatas. Sebab pada dasarnya, orang-orang akan lebih suka berbelanja di warung sembako yang menyediakan banyak pilihan barang yang mereka suka. Untuk menghindari terjadinya penumpukan dan pemborosan, terutama bagi barang yang sudah expire atau sudah rusak, sediakan saja dalam jumlah yang terbatas. Dan yang ketujuh teman-teman, jangan lupa bahwasanya orang-orang sangat menyukai adanya potongan harga dan juga promosi teman-teman. Oleh karena itu, jangan lupa di warung sembako kita
untuk selalu memberikan promo tertentu untuk menarik minat pelanggan dan juga bisa mengatur bagaimana supaya harga disukai banyak orang dan kita tetap untung. Seperti itu teman-teman. Dan yang kedelapan teman-teman, berteman dengan pemilik warung sembako yang lainnya. Bukan berarti warung sembako lainnya dijadikan saingan ya. Sehingga kita tidak boleh berhubungan atau berteman, bahkan bermusuhan. Rezeki itu sudah ada porsinya masing-masing ya teman-teman. Jadi cobalah berteman dengan sesama penjual. Karena biasanya mereka akan merekomendasikan untuk para pembeli membeli di tempat Anda juga jika mereka tidak memiliki atau kehabisan stok barang tersebut teman-teman. Dan yang kesembilan teman-teman, antar barang teman-teman. Nah, ini adalah layanan yang sangat disukai oleh banyak orang, yaitu antar barang ya teman-teman. Dengan menerapkan hal ini, akan meningkatkan omset penjualan kita teman-teman secara signifikan. Seperti misalnya saja dengan adanya sistem layanan ini, pastinya akan lebih disukai oleh para pelanggan kita teman-teman. Antar jemput ini biasanya berlaku untuk barang besar seperti beras, seperti gas, dan barang-barang besar lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan ada juga menyediakan jasa untuk antar jemput barang di warung-warung atau toko sembako lainnya teman-teman. Itu akan menyenangkan para pembeli, membuat mereka lebih betah berlangganan di warung sembako kita teman-teman. Itu sangat efektif sekali untuk dilakukan sebagai pemilik usaha warung sembako ya teman-teman. Dan yang ke-10 teman-teman, menambah pelayanan penerimaan pembayaran teman-teman. Pada perkembangan zaman sekarang ini teman-teman, saat ini kan banyak masyarakat yang ingin kemudahan dalam pembayaran. Berbagai tagihan seperti tagihan PLN, seperti tagihan PDAM, IndiHome atau telepon, leasing, dan sebagainya ya teman-teman. Dan yang ke-11 atau terakhir, itu konsisten dan disiplin. Hal yang terakhir yang perlu dilakukan adalah untuk tetap konsisten dan disiplin. Walaupun mungkin di awal-awal pendapatan kita akan turun, dan bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya teman-teman. Namun, tetap perbaiki kualitas, cari tahu apa yang salah, dan tetap disiplin akan menjadi kunci sukses untuk kita semua teman-teman. Demikianlah 11 cara meningkatkan omset pendapatan warung sembako yang bisa saya share teman-teman ya. Apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan subscribe channel ini agar supaya saya bertambah semangat untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi para pengusaha warung sembako. Like video ini apabila kalian suka, share ke teman-teman kalian agar supaya bisa mendapatkan ilmu-ilmu bagaimana caranya menjadi pengusaha warung sembako. Dan apabila dari kalian yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu persatu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!